حي على الصلاة حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Gus Yasin dalam channel tutorial serba mudah. Masih tentang azan. Kita kemarin sudah bahas bahwa di antara syarat menjadi seorang muazin tidak hanya sekedar dia sehat, kemudian dia bersemangat, tetapi juga harus mampu melafadzkan kalimat demi kalimat azan dengan baik dan sempurna. Kami masih menjumpai di antara saudara-saudara kita yang sudah menjadi muazin tapi bacaannya masih perlu untuk diluruskan. Contohnya dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Dia tidak membaca dengan asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini perlu dikoreksi. Anla yang harusnya dibaca Allah, ini masih diteruskan. Ada juga di antara saudara kita yang membaca hayya, hayya pakai ha, dibaca pakai ha. Hayya 'alas shalah. Dia harus hati-hati karena antara ha dengan ha tempat keluarnya huruf berbeda. Kemudian ain, nah ini supaya juga dibaca dengan benar. Hayya 'alas shalah, ain 'alas shalah. Baik, kita sambung sekarang bahwa beberapa masalah yang menghambat seseorang untuk menjadi muazin. Mungkin dia pernah ditertawakan gara-gara azannya salah atau suaranya tidak sampai, atau mungkin fales sehingga dikatakan suaranya tidak cocok menjadi seorang muazin. Nah, saya ingatkan bahwa tidak ada kata gagal dalam belajar. Bahkan kegagalan adalah guru yang terbaik. Practice make perfect. Dulu saya ketika SD belajar menjadi seorang muazin, ya pastinya salah, fales dan seterusnya. Tetapi alhamdulillah kita bertahan terus mencoba sehingga SD naik ke SMP dan sampai dengan SMA kita menjadi seorang muazin minimal kalimatnya benar, suaranya tidak terlalu fales, itu aja udah cukup. Nah, sekarang kita belajar lagi sob. Bagaimanakah cara agar suara kita terdengar baik sebagai seorang muazin? Yang pertama, hendaknya kita mengenali jenis suara kita. Apakah suara kita ini tergantung seperti alto, suara yang sangat tinggi, melengking tinggi, bahkan saking tingginya sampai cempreng, atau tengah-tengah, atau mungkin suara kita cenderung rendah atau low. Orang Jawa bilang suaranya ngebas. Ini kita harus mampu mengenali tipe suara kita supaya tidak salah memilih tinggi nada. Suaranya dia rendah, misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara yang cocok dia adalah suara segitu, tapi dipaksa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya nanti akan jadi masalah ketika di pertengahan, ketika ada nada naik dia tidak mampu. Nah, ini menjadi lucu. Baik, kalau saya sendiri cenderung ke tengah-tengah, sehingga saya harus bisa mengukur tinggi nada yang saya pakai ketika azan. Sebab apa? Meskipun mungkin suara kita sebenarnya tinggi, tapi kalau lagi tidak fit,
maka harus menurunkan oktav atau tinggi nadanya. Ini mungkin agak susah, tapi intinya adalah agar kita memilih ukuran tinggi nada yang cocok, yang nyaman buat pita suara kita saat azan. Yang kedua, kita belajar. Jadi bagaimana agar azan kita tidak fales, itu harus belajar. Yang paling mudah adalah kita harus meniru semirip mungkin, sepersis mungkin suara azan orang yang kita idolakan. Dulu waktu saya masih SD sangat mengidolakan seorang muazin qori terkenal Indonesia, yaitu Haji Muammar ZA. Kemudian juga zaman itu yang paling banyak diperdengarkan dari radio-radio adalah suara azan beliau. Kita dengarkan lewat radio zaman itu tahun akhir 80 atau sekitar tahun 90-an. Nah, itu saya mencoba meniru secara persis. Sepersis mungkin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi meniru suara sepersis mungkin. Itu bisa menghindarkan suara fales. Mengapa? Karena kita meniru orang yang tidak fales. Nah, untuk belajar itu standarnya tetap harus kita ikuti. Kita berlatih dari nada-nada dasar. Latihan vokal seperti itu kelihatannya sederhana, tetapi nanti akan bisa mengajak feeling kita supaya mengikuti atau meniru secara persis. Atau diganti konsonan u. Nah, sob, meski berlatih dengan kata a, i, u, kalau kita tidak telaten, sangat berpotensi suara kita fales. Hati-hati. Sebab apa? Karena fales itu diantara tantangan bagi seorang vokalis atau bahkan seorang muazin supaya suaranya itu sesuai nadanya. Kalau fales jadinya tidak enak. Selisih sedikit aja. Orang mendengarkan tidak nyaman. Oke sob, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam tutorial serba mudah kali ini tentang azan. Semoga bermanfaat. Jadi jangan takut berlatih, jangan takut gagal. Kalau ingin menjadi seorang muazin, tidak ada kata gagal. Berlatih. Sehari, seminggu, sebulan, sekian waktu lamanya pasti nanti kita menjadi seorang muazin yang mahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.